Oke, kita masuk ke apa namanya, ke inti pada hari ini. Tadi hanya introduction. Jadi today's discussion is I have to dua materi. Pertama itulah bagaimana cara mencari solusi secara analitik. Ini ada uh, dua hal. Pertama lah kasus untuk uh, missing variable variable y or variable x is missing. And the second discussion is about initial value problem. Ya, jadi untuk yang initial value problem saya kira di uh, differential equation order 1 juga sudah pernah ya, sudah pernah. Dan ini kita bermain di second order untuk yang nonlinear differential equation. Oke, jadi untuk yang the first discussion is for the first case, dependent variable y is missing. Okay. Consider the second order ODE in general form. Jadi kita punya bentuk PD order 2, f x, y, y aksen, y double aksen sama dengan 0. Nah, suppose that question 1, jadi yang ini, kalau ya, persamaan pertama ini dia does not contain y, hence we have. Jadi kalau misalkan ini kita tidak punya y-nya tidak ada, kita punya f x, y aksen, y double aksen sama dengan 0. Nah, caranya bagaimana untuk mencari solusi dari PD order 2 yang nonlinear dengan y-nya hilang, tidak ada. Pertama itulah substitution y prime with u. Ya, ini boleh u, boleh p, terserah ya. Jadi substitution y prime with u or p or other symbol to transform this equation into first order ODE. Jadi karena dia adalah bentuknya order 2, kemudian kita mau mentransformasi dia menjadi bentuk ya order pertama. Nah, since y double prime equals to u prime, we get, nah ini f x, u aksen sama dengan 0. Jadi kita buat fungsi yang awalnya adalah order 2 menjadi order 1. Ya. Nah, ini contohnya. Kita pelan-pelan, ini karena lumayan. Kita pelan-pelan saja. Jadi kalau saya punya persamaan begini, solve, kita punya problem, solve y double prime equals to 2 times x times y prime square. Dia termasuk second order, dia juga termasuk nonlinear. Ya, second order. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa caranya adalah satu, kita harus mensubstitusi y prime with u. Jadi kita mengganti y aksennya dengan u. Nah, let u equals to y prime, then u prime is y double prime. Jadi kalau u-nya adalah y aksen, atau u-nya adalah turunan pertama dari y, maka kalau kita turunkan lagi, maka u aksennya adalah y double aksen, atau u aksennya adalah turunan kedua. Nah, so kita substitusi ke persamaan yang atas, yang u-nya adalah, karena y aksennya adalah u aksen, maka ini menjadi u aksen sama dengan 2x kalikan dengan, nah, y aksen adalah u. Nah, jadi dari pemisalan, let u equals to y prime. Jadi yang y prime-nya diganti dengan u. Jadi kita punya yang asalnya y double aksen sama dengan 2x kalikan dengan y aksen kuadrat, ini menjadi u prime equals to 2 times x times u square. Ya. Kemudian ini adalah kita ganti menjadi bentuk lain. Ya, u prime-nya is ini turunan du dx, ya. Du dx sama dengan 2x kalikan dengan u kuadrat. Oke, jadi saya kira ini step by step-nya,
dan masih sederhana. Nah, inilah separable equation. Jadi kita pisahkan. Ini ada variabel u dan ada variabel x. Kita pisahkan. U kita pindahkan ke sisi sebelah kiri menjadi du per u kuadrat sama dengan 2x, dx-nya pindah jadi 2x dx. Ini du per u kuadrat, di sini sudah 2x dx. Nah, kita integralkan kedua ruas. Integral dari u kuadrat, integral dari 1 per u kuadrat adalah min 1 per u. Integral dari 2x dx adalah x kuadrat tambah c, karena dia adalah integralnya. Nah, atau u-nya adalah, karena yang u-nya adalah menjadi minus dari 1 per x kuadrat tambah c. Ya, tinggal dibalik. Nah, karena u-nya adalah di awal adalah kita misalkan u-nya adalah y-aksen, maka yang u di bawah ini kita ubah menjadi y prime. Nah, jadi kita ganti ya. Y-aksen sama dengan minus 1 per x kuadrat tambah c. Nah, ini kita integralkan kedua ruas. Y-aksen jadi y. Ini adalah integral dari minus 1 per x kuadrat tambah c dx. Kita peroleh. Nah, ini catatan bahwa integral dari 1 per x kuadrat tambah kuadrat dx itulah 1 per a tan inverse dari x per a tambah c. Jadi inilah ini di kalkulus, integral di kalkulus. Nah, karena kita punya integral dari minus 1 per x kuadrat tambah c, nah maka kita jadi seperti ini. X-nya juga sudah sama, c-nya kalau di sini c inilah a kuadrat, maka c1 ini kita punya c1 c2 tambah kita punya min 1 per c1 tangan inverse x per c1 tambah c2, di mana c1-nya adalah akar dari c. Kenapa akar dari c? Karena di sini bentuknya harusnya adalah c kuadrat, tapi kita punya adalah si c. Jadi ini c1-nya adalah akar dari c. Ya, oke. Jadi itulah step by step dari cara mencari solusi untuk summa diferensial non-linear dengan dependent variable y is missing. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk step by stepnya? Sudah jelas atau belum? Bentar. Jadi intinya adalah kita mengganti si y aksen dengan u, kemudian u aksennya itulah turunan kedua dari y. Ya, bawahnya adalah seperti biasa. Kita tinggal substitusi ke persamaan awal. Ya, oke. Jadi ini untuk solusinya hanya ini untuk di step yang pertama. Selebihnya hanya kalkulus biasa. Ya, jadi inilah sebagai apa ya? Kuncinya, kunci untuk mencari solusi kalau si y-nya itu hilang. Jadi kalau y-nya hilang, kita gunakan pemisahan seperti ini. Bawahnya hanya integral biasa. Oke, continue. Nah, second problem. Solve x times y double prime plus y prime equals to 0. Ada yang mau coba silakan? Caranya sama. Ini masih sama-sama hilang variabel y-nya. Jadi kita misalkan dengan u-nya adalah y prime, kemudian u prime-nya adalah y double prime. Oke, silakan. Saya beri waktu lah. Masih mirip. Oke, Yola dan Danan, please kita bahas saja ya. Ini tadi Yola itu sudah nyampe sini, du dx, du per u sama dengan minus dx per x. Ini kemudian kita integralkan dua ruas. Nah, integral 1 per u adalah ln mutlak u. Ya, ini juga sama ln mutlak x tambah c. Ya, jadi ini di kalkulus kita peroleh integral dari 1 per u du adalah ln mutlak u
dan integral dari dx per x adalah ln mutlak x tambah c. Nah, kemudian kita hilangkan ln-nya dengan cara mengenakan dengan operator e pangkat. Jadi kita kenakan menjadi e pangkat ln u sama dengan e pangkat minus ln x tambah c. Ya, itu step-stepnya. Kemudian e pangkat ln adalah hilang sesuai dengan sifat dari logaritma natural. Kemudian ini juga menjadi, nah oke, ini juga sifat, jadi minus ln, nah ini min satunya pindah ke x menjadi minus x, ya. Nah, kemudian yang ini, kenapa C1-nya adalah C1? Ini kan kalau kita sifat E pangkat A kali A tambah B adalah E pangkat A kalikan dengan E pangkat B, kan ya? Jamboard sudah kelihatan? Sudah ya. Dah. Oke, kita punya sifat E pangkat A tambah B sama dengan E pangkat A kalikan dengan E pangkat B. Itu kan ya? Nah, dari sifat ini kita gunakan di E pangkat yang tadi. Nah, maka yang awalnya adalah E pangkat ln X, E pangkat min ln X tambah C, ini menjadi yang E pangkat C-nya itulah jadi C1. Ya, jadi kita punya yang inilah E pangkat ln U menjadi U, yang E pangkat C-nya kita menjadi C1, karena E pangkat C adalah sebuah konstanta. Jadi saya bisa kita bisa mengambil dia sebagai konstanta. Jadi saya gunakan dia C1 dan minus X jadi adalah X pangkat min 1 ya. Nah, dari sini kita peroleh U sama dengan C1 X pangkat min 1. Nah, kemudian karena U-nya adalah Y prime seperti yang misalnya di awal, maka Y prime equals to C1 C1 dibagi X atau C1 per X. Nah, ini kita integralkan dua ruas. Nah, ini kita ubah menjadi dx dulu. Kita integralkan menjadi C1 ln X tambah K. Jadi kita punya solusi dari persamaan di atas. Kita punya solusinya lah Y sama dengan C1 ln mutlak X tambah K. Jadi ini adalah solusinya. Jadi intinya lah untuk yang variabelnya hilang, yang Y, kita memisahkan U-nya dengan Y aksen dengan U, sehingga Y double aksen adalah U aksen. Selebihnya ke bawahnya hanya kalkulus biasa lah.